Fear on my jacket, pain on my face. We came here for glory, not the stake in my chest. Siapa yang bilang roda kehidupan itu berputar lama? Di dunia sepak bola, roda itu bisa berputar secepat lari Lamine Yamal atau sekeras tendangan Julian Alvarez. Hanya dalam hitungan hari, nasib sebuah tim bisa berubah jadi pahlawan menjadi pecundang, dari pemenang menjadi pesakitan. Dan itulah yang sedang dialami oleh raksasa Madrid yang satu ini, Atletico Madrid. Beberapa minggu lalu, Diego Simeone mungkin sedang tersenyum lebar. Ia merasa telah menaklukkan dunia setelah menyingkirkan Barcelona di 2 kompetisi sekaligus. Tapi hari ini, lihatlah wajah El Colo. Amarahnya meledak, matanya merah, dan ia seolah tak percaya melihat timnya hancur lebur di tangan tim yang bahkan sedang berjuang bernafas di zona degradasi, LC. 4 kekalahan beruntun, sebuah catatan yang sangat tidak Simeone banget. Apakah ini benar-benar hukuman dari semesta? Apakah kutukan dari para fans Barcelona yang merasa terzolimi di Liga Champions itu kini sedang bekerja? Mari kita bedah naskah kehancuran Atletico Madrid dan dilema besar yang juga menghantui Barcelona meski mereka sedang di puncak. Ya, semua bermula pada April 2026 yang panas. Kita ingat bagaimana leg pertama babak perempat final Liga Champions di Camp Nou. Atletico datang dengan mentalitas preman lapangan hijau. Baru saja laga dimulai, petaka menghampiri Barca. Pau Cubarsí bek muda harapan Catalan harus mandi lebih cepat karena kartu merah dini. Main dengan 10 orang, Barca dipaksa tunduk 2-0 lewat gol Julian Alvarez dan Alexander Sorloth. Fans Barca meradang. Mereka menganggap Atletico menang karena beruntung dan bermain terlalu kasar. Atmosfer balas dendam pun dibawa ke Metropolitano di leg kedua. Barca sebenarnya tampil heroik. Lamine Yamal dan Ferran Torres sempat memberi harapan lewat gol cepat mereka. Barca menang 2-1 malam itu, tapi agregat bicara lain. 3-2 untuk Atletico. Los Rojiblancos melenggang ke semifinal UCL untuk pertama kalinya sejak 2017. Pesta pora di Madrid, tangis di Barcelona. Di saat itulah narasi karma mulai disebar oleh jutaan kelas di media sosial. Mereka bilang, tunggu saja, Atletico akan kena batunya karena menyingkirkan kami dengan cara yang menyakitkan. Dan wasit di match itu tak berlaku adil setelah beberapa kali pemain Barca jelas-jelas dilanggar dalam kotak penalti. Tapi wasit seketika jadi lagu terbaru Bernadia, Rabun Jauh. Dan benar saja, tanda-tanda karma itu mulai muncul pada 19 April 2026. Final Copa del Rey melawan Real Sociedad. Di atas kertas, Atletico yang baru saja menghancurkan Barca di semifinal Copa difavoritkan juara. Tapi apa yang terjadi? Pertandingan berlangsung alot sampai skor 2-2 di babak tambahan waktu. Di babak adu penalti, keberuntungan yang biasanya memihak Simeone justru menguap. Atletico kalah 3-4. Trofi yang sudah di depan mata sirna. Suasana ruang ganti yang tadinya penuh semangat karena lolos semifinal UCL mendadak down drastis. Mental para pemain Atletico mulai goyah. Mereka merasa sudah memberikan segalanya, tapi tetap gagal mendapatkan trofi domestik. Tapi tunggu, penderitaan Simeone ternyata belum berakhir sampai di situ. Puncak dari segala kutukan itu terjadi malam tadi. Di atas kertas melawan LC seharusnya menjadi ajang pelampiasan bagi Atletico. LC adalah tim yang sedang menggap-menggap di zona merah, berjuang menghindari degradasi. Namun sepak bola punya cara sendiri untuk mempermalukan mereka yang sombong. Pertandingan ini berjalan sangat dramatis. Nico Gonzalez sebenarnya sempat membuat fans Atletico bersorak. Ia mencetak gol di menit ke-10, membawa Atletico unggul 1-0. Tapi pertahanan Atletico yang biasa sekokoh tembok Berlin tiba-tiba bolong. David Gruber menyamakan kedudukan di menit ke-18. Nico Gonzalez kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak doblet di menit 34, membuat skor menjadi 2-1 setelah sebelumnya Andre Silva mencetak gol penalti. Namun petaka sesungguhnya datang di babak kedua.
Thiago Almada, motor serangan Atletico, melakukan tindakan ceroboh yang membuatnya diusir wasit. Bermain dengan 10 orang melawan tim yang sedang bertaruh nyawa untuk tidak degradasi adalah mimpi buruk. Elche memanfaatkan keunggulan jumlah pemain itu dengan sangat kejam. Andre Silva menjadi aktor utama yang menghancurkan hati Simeone. Ia mencetak gol penalti di babak pertama dan gol kemenangan di menit ke-75. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan Elche. Bayangkan 4 kekalahan beruntun di La Liga. Simeone tertangkap kamera marah besar di pinggir lapangan. Ia melempar botol, berteriak pada pemainnya, tapi tak ada yang bisa berubah. Atletico kini tertahan di posisi keempat dengan 57 poin. Jarak mereka dengan Real Betis di bawahnya semakin menipis. Jika terus begini, bukan tidak mungkin tiket Liga Champions musim depan pun akan melayang. Bagi Elche ini adalah kemenangan selevel juara dunia. Mereka keluar dari zona degradasi. Tapi bagi Atletico, ini adalah aib besar. Media-media Spanyol mulai menulis judul besar. Karma dari Barcelona itu nyata. Narasi yang viral di kalangan fans Barca pun semakin liar. Atletico menyingkirkan kami di Copa dan UCL hanya untuk tidak memenangkan apa-apa di akhir musim. Tak sampai di situ saja, ini adalah kekalahan ke-7 Atletico Madrid dalam 8 pertandingan terakhir. Tercatat dalam 8 match terakhir, pasukan Simeone hanya menang 1 kali, yakni dengan Barca, dan lainnya terus mengalami kekalahan. They threw a flag on my heart, said the love crossed the line. Now the whole damn crowd is taking sides tonight. Booing and screaming as they replay every part. You broke up. Sementara itu, di sisi lain Spanyol, suasana kontras terlihat di Spotify Camp Nou. Barcelona asuhan Hansi Flick terus menunjukkan taringnya. Melawan Celta Vigo, Barca memang kesulitan menembus pertahanan lawan. Tapi di menit-menit akhir, sang bocah ajaib Lamine Yamal maju sebagai eksekutor penalti. Gol, Barca menang 1-0. Kemenangan ini membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen La Liga, unggul 9 poin atas Real Madrid. Gelar juara Liga sudah ada di depan mata. Flick seolah ingin membuktikan bahwa meski tersingkir di UCL, mereka tetap raja di Spanyol. Namun kemenangan manis itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, sangat-sangat mahal. Karena di tengah euforia kemenangan atas Celta, sebuah pemandangan memilukan terjadi. Lamine Yamal, pemain yang menjadi nyawa permainan Barca musim ini, tiba-tiba terjatuh. Ia memegang bagian belakang paha kirinya. Wajahnya meringis kesakitan. Tim medis langsung berlari masuk dan Yamal harus ditanduk keluar lapangan. Kabar buruk langsung datang, cedera hamstring kiri. Laporan awal menyebutkan ada kemungkinan robekan atau tir pada ototnya. Jika ini benar, Yamal bisa absen hingga akhir musim. Tapi yang lebih menakutkan bagi publik Spanyol adalah fakta bahwa Piala Dunia 2026 tinggal 50 hari lagi. Well, not official yet, but we were able to ask, and it looks like a torn hamstring. He will have more explorations tomorrow. If that torn it's small, it can mean 3 to 4 weeks. This means out for El Clásico, but maybe he could end the season and be ready for the World Cup. If it's a little bit bigger, we could be talking about being out for the rest of the season and struggling to be at the beginning of the World Cup. Tanpa Yamal, peluang Spanyol di Piala Dunia bisa anjlok. Tanpa Yamal, Barcelona kehilangan separuh kekuatannya di sisa laga krusial Liga. Hansi Flick bahkan tampak lesu di sesi konferensi pers. Ia bilang memang hari ini rasanya seperti kalah karena kondisi Lamine. Pada akhirnya, sepak bola memang gila. Dalam waktu kurang dari sebulan, kita melihat bagaimana kejayaan Atletico Madrid yang berhasil menyingkirkan Barcelona berubah menjadi tragedi 4 kekalahan beruntun yang memalukan. Mereka mungkin merasa menang saat menyingkirkan Barca, tapi semesta seolah punya cara untuk menyeimbangkan keadaan. Kini Atletico harus bersiap menghadapi semifinal UCL melawan Arsenal dengan mental yang hancur. Sementara Barcelona, mereka memegang mahkota Liga di satu lapangan tanpa harus kehilangan permata paling berharganya di tangan yang lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan beruntun Atletico Madrid ini murni taktis atau memang ada pengaruh karma dari Barcelona? Dan seberapa besar kehilangan Lamine Yamal bagi Barca dan timnas Spanyol di Piala Dunia nanti? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah.